Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kakak Media dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya hari ini Samawa sharing bersama mahasiswa kembali hadir bersama saya Syaidatul Lutfia yang tentunya akan mengupas tuntas terkait kehidupan mahasiswa yang akan memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan spesial di episode kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang terasa dekat dengan banyak mahasiswa tetapi tidak semuanya berani untuk melaksanakannya. Cerita tentang berani bersuara lewat karya, tentang berdaya secara ekonomi sejak duduk di bangku kuliah. Ini juga cerita tentang berani mengubah mimpinya menjadi kenyataan melalui sebuah karyanya. Jadi tema kita hari ini akan membahas tentang mahasiswa bersuara, bisnis berdaya. Sebuah cerminan dari sosok yang akan membersamai kita hari ini, narasumber yang begitu hebat, seorang mahasiswa yang tidak hanya disibukkan dengan kegiatannya di bangku kuliah, tetapi sudah mengelola bisnis fashion yang telah ia rintis dan ia dirikan sendiri. Nah, lalu bagaimana mungkin ya cara beliau ini membagi waktu atau memanajemen waktu dan tantangan apa saja yang sudah diterima oleh seorang pembisnis muda kali ini. Yuk langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini, ada Kak Muhammad Bayu Fikrul Khair. Halo Iya, Kak, Kak. selamat datang di Laboratorium Kakak. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini untuk berbincang-bincang mengenai tema yang sudah apa Tentukan ditentukan. hari ini ya. Iya. Nah, gimana nih hari ini kabarnya Kak Bayu? Alhamdulillah Baik baik-baik. ya. Kakaknya gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Hari ini berangkat dari rumah atau Iya, habis kelas? saya berangkat dari rumah. Kebetulan Dari rumah rumah. saya kan di Tulungagung. Jadi langsung berangkat dari Tulungagung ini tadi. Iya, Luar langsung. biasa. Dia Demi, sudah iya, menyempatkan waktu untuk langsung datang ke sini membersamai kita dari jauh-jauh dari Tulungagung ya Kak Bayu ya. Luar biasa sekali. Dan kali ini Kak Bayu kita bakal ngobrol. Tapi sebelumnya fun fact ya, buat pemirsa Kakak Media yang belum tahu, Kak Bayu ini merupakan mahasiswa semester 6 program studi komunikasi dan penyiaran Islam di UIN Syekh Wasil Kediri. Dan beliau ini di usia 22 tahun sekarang, selain menjadi mahasiswa aktif, beliau juga merupakan seorang pembisnis muda ya di dunia fashion. Betul gitu ya Kak Bayu? betul sekali. Iya, di dunia fashion. Dan sekaligus ini ya, menjadi poin ketiga, beliau ini merupakan atlet tenis meja. Iya, Betul ya? betul, Luar biasa. Kalau boleh tahu tentang atlet tenis meja ini sudah sampai ke kancah mana sih Kak? Alhamdulillah saya sudah sampai ke kancah nasional ya, Kak ya. Nasional. Iya. Eventnya kalau boleh tahu? Kemarin event di perwakilan juga dari UIN Syawasil ini di event UM. Ya, Tavola Cup tahun 2023. Di Malang berarti ya? Iya, di Malang. Luar biasa. Nah, nanti kita akan bahas lanjut terkait kegiatan Kak Bayu ini sebagai seorang atlet tenis meja. Namun sebelumnya, dari informasi yang kita dapat bahwa Kak Bayu ini kan merupakan mahasiswa yang masih di usia 22 tahun itu sangat muda sekali gitu Kak ya. Tapi sudah berani untuk bergerak dari zona nyamannya menjadi seorang pembisnis muda di dunia fashion. Oke. Nah, kira-kira gimana sih cara memanajemen waktu antara kuliah, terus juga membisnis, sekaligus menjadi atlet gitu. Oke. Itu gimana itu Kak? Gimana? Mungkin ini ya perdebatan bagi teman-teman sekarang itu adalah hal yang paling susah, Mbak. Iya, Karena saya sendiri memanage 3 kegiatan, betul. ya, di kuliah, atlet dan juga usaha bisnis ini. Pasti sangat sibuk sekali gitu ya. Sangat gitu. Itu adalah tantangan saya tersendiri untuk pintar-pintarnya menjadi istilahnya contoh untuk bagi teman-teman harus berani bergerak dari zona nyaman. Memang sangat menguras tenaga, pikiran dan juga waktu. Itu pasti. Betul. Nah, mungkin kalau dari ketiga kesibukannya, pasti kan ada kesibukan-kesibukan yang lain gitu Kak. Nah, gimana sih caranya agar kita itu bisa, kalau waktunya kuliah kita bisa kuliah, terus waktunya membisnis kita bisa fokus bisnis, waktunya atlet kita bisa fokus atlet, itu gimana tipsnya Kak? Ada tips tersendiri gak dari Kak Bayu? Mungkin kalau saya sendiri untuk berjalan sekarang itu mengikuti alur waktu aja Kak ya. Kalau kita kan sudah memanajemen waktu jadwal kuliah, kita sudah ada jadwal tersendiri ya. Iya betul. Ya, jadwal sendiri semisal Senin sampai Jumat di jam waktu tertentu
sudah itu. Karena saya itu setiap kuliah itu habis kuliah ya langsung pulang. Itu Hmm. mengurus kegiatan yang lain. Bisnisnya itu tadi ya? Iya, Oh gitu bisnis dan gitu. juga atlet saya. Hmm. Kebetulan saya itu seharian itu jarang sekali istirahat karena pagi sampai sore saya kuliah. Iya, Selesai itu mengurus kegiatan saya di bisnis. betul. Mungkin meluangkan waktu minimal kalau kita punya usaha itu harus mempunyai waktu yang luang minimal 2 jam sehari untuk mengelola suatu keuangan, prospek dan juga eh, itu apa usaha yang sudah dilakukan itu kayak. Betul, betul, Terus betul. yang terakhir adalah atlet saya. Iya. Saya setelah mengurus kegiatan usaha saya itu setelah meluangkan waktu 2 jam mungkin bisa latihan karena malam setelah saya mengurus usaha itu saya pasti latihan Kak. Latihan tenis itu Iya tadi ya? latihan tenis. Itu Oh, jadi sampai jam tengah malam. berarti lumayan lama gitu ya latihannya untuk tenis Iya, tadi? Oh, dan itu masih terus aktif sampai saat ini. alhamdulillah masih aktif sampai sekarang. Nah, kalau ngobrol masalah bisnis gitu Kak, Oke. eh bisnisnya Kak Bayu ini apakah dikerjakan oleh Kak Bayu sendiri atau bersama dengan timnya? Oh iya. Kebetulan untuk perintisnya itu yang mempunyai ide untuk membuat clothing itu saya sendiri karena dari awal saya itu meminta support kepada teman saya. Hmm? Sebenarnya tim saya itu ada 3 Kak, tapi Tiga. itu tim support. Oh, gitu. Jadi Tapi tetap Kak Bayu sendiri ya? iya, sampai Keren, sekarang keren, itu keren. mengelola saya sendiri. Iya, Ya. Jadi teman saya itu 2, saya minta tolong ke mereka. Boleh saya sebutkan namanya? boleh, boleh. Iya. Itu namanya Faiz, dia dari sekarang kuliah di Unesa. Iya, Dan satunya ada teman saya namanya Karisa, itu perempuan, iya. kuliah di UPN. Oh, Nah, jadi LDR-an gitu ya Kak ya? Agak iya, jauh-jauhan kayak semuanya itu. gitu. Kemarin itu kebetulan saya itu meluangkan waktu di buka usaha itu waktu keadaan gabut sih, Kak. Gabutnya, gabutnya bisa menghasilkan cuan ya di Kak Bayu ini. Luar biasa. Selanjutnya, gimana itu kok bisa sampai berdiri usaha sampai sedemikian bisa jadi? Iya, mungkin yang pertama itu dari tekad dan juga keinginan kita, Kak, keinginan saya sendiri. Ya. Karena dari emang basic dari kecil itu saya aja TK itu sudah jualan kayak batu aja saya jual, Kak. Dari TK itu Iya, kak ya? TK itu kayak punya ide nggak tahu kenapa saya itu dari TK udah basic jualan. Terus TK juga nol besar itu saya jualan ciki-ciki. Oh gitu. Emang Iya, jiwanya pebisnis ya, emangnya ya dari awal kemungkinan. ya. Insya Allah, amin. Iya, Amin. Terus habis itu masih berlanjutkah sampai SD, SMP? iya. Jadi SMP dulu itu Kak, SD, SD Iya. itu saya memang fokus di atlet. Iya, Ya, iya. karena saya berkecimpung di atlet itu kelas 4 sampai sekarang. Kelas 4 SD. SD sampai sekarang. Udah berapa tahun itu ya? Udah lama banget ya berarti ya? Mungkin 12-an ya kayak Iya, iya, ya 12-an tahun. benar-benar. Habis itu di SMP-nya masih lanjut atlet, Iya, SMP pokoknya di jenjang SD, SMP, SMA itu masih fokus ke atlet. betul. Dan setelah kuliah ini saya baru baru setelahnya menemukan passion saya. Saya itu suka orangnya yang bebas, Kak. Jadi Bebas. tidak terikat istilahnya gitu. Betul, betul, betul. Saya ingin jadi orang yang bebas dan juga ingin mengikuti keinginan saya sendiri gitu. Tapi tidak juga kita sebagai manusia nggak mungkin kita harus kita menang sendiri gitu, Kak. Betul, betul. Jadi harus kalau menang ajak temennya gitu ya, Ya, harus gitu. bareng-bareng gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita kali ini terkait bisnis yang sudah dirintis dan didirikan oleh Kak Bayu. Nah, ketika awal merintis bisnis atau usaha fashionnya itu ada keraguan nggak sih Kak? Kan tadi katanya berawal dari gabut gitu ya. Maksudnya gabut itu adakah keraguan atau udah positif aku pasti bisa nih gitu? Ya, jadi dulu awal itu saya nggak ada kata ragu sih. Wah, keren keren kan Iya, jadi keren. karena di awal dulu itu jujur saya itu nggak ada modal sama sekali nol. Malah saya itu mulai itu usaha ini dari minus. Dari minus. Minus. Gimana itu kok bisa? Kok bisa minus Iya, gitu kok ya? bisa gimana tuh? Dulu itu waktu liburan semester di semester 3, liburan semester 3 ke 4 Kak. Oh ya. Itu kan ada Iya. waktu luang ya. Saya bingung mau ngapain di situ. Akhirnya saya tuh habis pulang tanding dari Jakarta, Tenis tes meja itu meja, tadi. Iya. dari Jakarta pulang, itu saya nggak tahu mau ngapain tuh. Gitu. Hmm, Jadi saya memutuskan apa yang bisa saya lakukan ya di rumah daripada saya cuma tidur-tidur tuh nggak produktif, betul, ya kan? betul, setuju. Saya di situ nekat, ya saya pengen buka usaha di situ. Kebetulan itu saya langsung utang ke salah satu keluarga. Oh, tapi Iya, berarti disupport gitu ya sama keluarga iya, tadi. iya.
Jadi alhamdulillah. Itu saya hutang itu senilai saya sebutkan aja ya. Sebutkan apa enggak? Terserah kakaknya Enggak, oke. gimana? Gak apa-apa. Saya sedikit aja ya. Oh ya. Ada nominal saya sebutkan, enggak terlalu banyak pokoknya. Yaitu pokoknya nggak usah disebutkan aja ya. Kira-kira. Ya udah gak apa. Terus? Yaitu saya hutang, terus alhamdulillah berjalan, tapi kok saya lihat-lihat progresnya ini kok bagus untuk prospek kedepannya, saya tertarik nih. Akhirnya saya itu semakin yakin nih Kak, semakin yakin, semangat gitu iya ya, semakin semangat. Karena saya itu istilah gini, kalau sudah kita melangkah, jangan kita balik lagi arah. Istilahnya kalau orang Jawa bilang, lek wis nyemplung jeguro pisan. Oh iya betul. Kalau sudah basah, gitu iya kalau sudah basah, ayo kita berenang sekalian. Gitu. Betul. Jangan ada kata setengah-setengah di situ. Itu yang bakal buat kita jadi ragu, situ Kak. Iya benar. Ya. Terus di situ saya itu udah berjalan 1 bulan, ini saya merasa, loh aku kok kurang ini, modal sekian kurang. Akhirnya saya nekat. Karena nekat dan juga istilahnya saya yakin di diri saya sendiri pasti bisa. Di situ saya menggadaikan bed tenis meja saya. Bed? Iya. Bed yang itu ya? Buat pingpong. Iya. Saya gadaikan itu Kak. Mahal gak sih Kak itu? Harganya kayunya kemarin tuh 2,5 juta. Wow. Ya, sekian. Itu untuk membackup bisnis ini. Iya. Saya akhirnya nekat menggadaikan itu. Saya gadai Kak. Uangnya cair, saya langsung kembangkan terus usaha saya. Saya putar terus di situ. Nah, akhirnya sudah membranding beberapa artikel istilahnya itu sudah rilis beberapa produk Kak. Iya. Ya. Saya rilis beberapa produk. Di situ saya istilahnya kayak memanage uangnya itu karena saya sistem nyari stok, jadi uang saya itu nyetok di kaos, di t-shirt saya itu. Iya. Jadi udah ready gitu. Iya, di stok. Iya, ready. Tapi uangnya enggak ada karena bisnis itu kalau banyak uangnya, stoknya enggak ada. Iya. Kalau stoknya ada, uangnya banyak, pasti gitu. Iya. Disitulah mental kita dijajah nih Kak. Mental kita itu diterjang mati-matian, ditekan habis-habisan. Kita itu konsisten apa enggak di situ? Gitu. Jadi kalau misalnya nggak konsisten bakal kalah gitu ya? Ya, bingung. Gimana? Kita mulai itu udah pemikiran itu ada gini. Kenapa kamu kok berani memulai? Dan kamu harus berani juga mengakhiri juga. Betul. Kalau kamu cuma berani memulai toh, nanti kamu bingung di tengah-tengah. Iya. Kenapa kok saya di tengah-tengah ragu? Aduh, ini kok udah sampai kayak gini. Aku mandek aja deh. Nah, itu berarti diri kamu itu nggak ada mentalnya. Iya, kurang mental bisnisnya kurang gitu ya. Nah, selanjutnya dari usaha Kak Bayu ini kan dalam bidang fashion. Yeah. Gimana awal mulanya memilih untuk terjun ke bidang fashion? Sedangkan biasanya kalau anak muda itu kadang ada yang milih untuk berbisnis angkringan, warkop dan lain sebagainya. Tapi kenapa Kak Bayu ini lebih memilih untuk ke fashion? Yang pertama mungkin saya dulu itu sempat mengikuti teman saya yang punya salah satu clothing brand. Ya. Ini saya sebutkan saja. Boleh. Clothing brandnya. Itu Hominid, itu adalah salah satu brand organisasi pencak silat yang ada di Indonesia. Kalau brand saya sendiri kan namanya Asera. Oh iya. Ya, itu untuk kalangan umum. Jadi brand teman saya itu brand yang berkecimpung di beberapa di organisasi, salah satu organisasi. Jadi cuma hanya organisasi itu saja ya. Iya. Jadi situ saya termotivasi karena saya mengikuti dia dari sejak dia produksi, terus waktu dia branding dan juga marketing, saya belajar dari dia. Meskipun itu enggak 100% enggak, tapi saya cuma melirik, oh A, B itu toh. Jadi melihat gambarannya dari temannya itu tadi. Iya, prospeknya dari situ. Akhirnya saya berminat lah, termotivasi juga jadi teman saya itu. Tapi emang dari Kak Bayu sendiri emang ada kesukaan di bidang fashion gitu? Iya, kebetulan saya juga tertarik di bidang fashion. Jadi dulu suka maca. Iya, jadi mungkin pemirsa Kamedia, kalau kalian punya kesukaan atau kehobian kalian di bidang apapun, coba dikembangin gitu Kak ya berarti ya? Betul. Coba dikembangin, karena kalau berawal dari suka, pasti nanti kelanjutannya itu seneng terus gitu ya, menjalannya bakal happy terus gitu. Contohnya kayak Kak Bayu ini, dia ada hobi, kesukaan di bidang fashion dan dikembangkanlah seperti itu. Nah, kemudian mungkin bisa disepil kali Kak ya tentang brandnya Kak Bayu yang Asera itu tadi. Oke. Disepil apa ini kira-kira? Di Asera itu ada apa aja? Misal ada kaos kah atau ada apa aja lah? Sementara ini teman-teman, untuk clothing brand saya ini, saya perkenalan dulu namanya
Tadi udah kesepil sebenarnya Kak Iya. ya. Oke. Namanya itu Asera. Asera itu sudah lahir sudah saya bentuk sejak 2024 Mhm. itu Ini hampir 2 tahun ya ini kan udah 1 tahun. 1 tahun Satu ya? tahun itu 1 masih tahun di lebih. 1 tahun lebih Kak. Hampir 2 tahun. Mhm. Lalu Asera ini mempunyai artikel yang sementara ini masih di t-shirt dan juga di polo. Tapi Hmm, tidak ada kemungkinan tidak juga nanti kedepannya bakal kita berinovasi iya, berkembang lebih lagi. berkembang Mhm. lagi untuk mencakup semua fashion dari celana, dari polo, dari apa kemeja dan lain-lain. Kemeja. Pokoknya kita bakal insya Allah kedepannya bakal ada prospek mencakup semuanya. Oh, seperti itu. Nah, kalau keunikan dari brand Asera ini apa sih Kak kalau boleh tahu Nah ya? itu keunikannya dari brand saya ini kebetulan Asera itu punya ciri khas Iya, apa tuh ciri dari khasnya? segi pertama Kak dari sablonnya. Iya Sablonnya sama. itu yang pertama saya sudah rilis itu berani sablon timbul Kak. Oh, berarti yang kalau dipegang ada 3D-nya gitu Iya ya? betul. Oh, bagus gitu ya. Iya. Iya, Jadi iya, ciri iya. khas dari Asera itu yang kedua desain artikel pertama saya itu yang unik Kak. Kenapa tuh bikinnya tuh? Artikel pertama saya itu saya nggak tahu terinspirasi dari apa. Saya itu rilis artikel ular gitu aja. Ular. Iya, Kenapa ular Kak? nggak tahu. Kalau filosofinya itu Filosofi. dapat lah istilahnya seperti itu. Gitu. Itu. Atau mungkin Kak Boy emang suka ular gitu ya? Enggak ya? Nah, eh mungkin kalau boleh tahu apakah ini juga Polo yang jadi Oh brandnya ya, Kak Bayu sendiri? kebetulan ini follow artikel kami, artikel Asera. Iya. Ini adalah artikel logo. Itu logonya gambar apa sih Kak? Oh ya, ini logonya Asera Kak. Oh, logonya Iya, Asera. Apakah ada maknanya tersendiri? iya. Kebetulan maknanya tersendiri ada. Jadi ini melambangkan pohon. Pohon yang lebat di daun dan Enggak? juga di akar. Oh, Iya, gitu gitu itu gitu. melambangkan akar itu melambangkan kekuatan dari segi mental sebesar manusia gitu. Hmm, Semisal kita kuat iya. dari dalam berat seperti akar itu tersebut, Mm-mm. maka daunnya akan lebar. Jadi, Oh, filosofinya iya, gitu ya filosofinya jadi ya. seperti itu. Keren, keren, keren. Nah, ini sangat keren sekali ya dari segi logo yang dipakai Asera ini mempunyai filosofi makna yang luar biasa. Jadi ketika kita punya niat tapi tidak dikembangkan, maka juga tidak akan berkembang. Nah, ketika kita punya niat dan mau mengembangkan, maka kita juga akan berkembang ke depannya. Seperti itu ya, Kak Bayu ya. Betul, betul sekali. Nah, selanjutnya gini Kak Bayu. Tadi kan kita udah bahas kalau Kak Bayu ini seorang mahasiswa sekaligus pembisnis muda dan juga atlet. Nah, apa sih Kak tantangan ketika Kak Bayu harus membagi waktu, memanajemen waktu dari ketiga hal tersebut? Tantangannya itu pasti Kak, fisik saya. Capek banget ya Kak Pasti ya? capek. Pasti itu. Mungkin kayak kurang tidur kah atau Iya, kurang pasti ya itu kurang kalau kurang tidur, tidur itu pasti terus gitu. harus jaga kesehatan. Iya. Kesehatan itu pasti yang pertama yang diserang. Karena Iya. Fisik ya. karena Mm-mm. tiga bidang sekaligus kita rangkul secara bersamaan. Istilah seperti itu, Kak. Pernah kayak ngerasa capek gak sih kayak aku mau berhenti di salah satu aja deh gitu. Pernah, tapi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena emang Udah basic udah sih, Kak. udah Udah oh udah tertanam di iya sendiri iya. kalau apa ya, keinginan saya itu melebihi rasa itu, Kak. Rasa capek itu. Emang Nah, tekad dan semangatnya luar biasa sih betul, Kak Bayu betul ini ya. sekali. Nah, selanjutnya di dunia atlet, di dunia olahraga itu pastinya kan kayak eh, disiplinnya waktu, disiplinnya semua hal itu kan Hmm, pasti dapat banget gitu loh, ya. pasti ditekankan. Nah, apakah itu juga terbawa di kehidupannya Kak Bayu atau seperti apa? Jadi untuk eh tadi Mas apa dulu nih, Kak? Tentang kedisiplinan kayak kedisiplinan Mm, waktu, kedisiplinan kegiatan itu juga terbawa sampai ke kehidupannya iya, sehari-hari gitu ya. kebetulan iya, Kak. Oh, Ke gitu. bawah. Jadi ketika kita sudah disiplin di salah satu ibaratnya kayak kita kuliah Kak ya, kita Iya, on time jam 7. mm-mm. Kita pasti disiplin datang sebelum jam 7. Sebelum jam Iya, 7. kita misal saya berangkat dari Tulungagung ke sini, saya kan PP juga, Kak. PP juga Kak. Iya, Ya udah di semester 1 sampai semester 6 PP. iya, PP. Luar biasa. Jadi disiplin semisal masuk jam 7 berarti harus berangkat dari sana karena perjalanan 1 jam, harus berangkat
istilahnya sebelum 5:30 lah, istilahnya seperti itu, jam 6 gitu, karena 1 jam ya. 1 jam ya dari Iya, sini jadi ke di sini sana. sebelum dosen datang kita harus sudah datang seperti itu. Nah, kemudian kalau lagi kuliah kan biasanya kan kuliah tuh kayak ada tugas, terus Mm, deadline-nya juga mepet-mepet banget iya, gitu kadang. Nah, gimana kalau ketika nanti Kak Bayu ada tugas di kuliah, terus juga ada pesanan di bisnisnya yang lagi iya. ngebeludak banget, itu gimana tips and tricksnya buat bisa tetap ngehandle keduanya gitu? Oke, kita dahulukan waktu yang paling dekat dari deadline tersebut. Oh gitu. Iya, Jadi pasti gitu Kak. manajemen Misal, waktu ya. iya, manajemen waktu itu penting banget teman-teman. Jadi untuk yang pertama, nanti misal deadline-nya lebih dahulu tugas kita, Ya. ya kita dulukan tugas kita. Gitu. Kalau semisal ada pesanan, waktunya lebih dekat dari deadline kita waktu tugas, dulukan eh, usaha gitu. Iya, Oh jadi semuanya itu kuncinya di manajemen waktu iya gitu betul Kak ya. Kak, betul banget. Nah, kalau dari KB sendiri tentang manajemen waktu, adakah eh, cara-cara atau tips misal harus ditulis dulu, dibuat list atau ya udah spontan aja gitu, jalan ngalir aja Oke. gitu. Alangkah baiknya bagi teman-teman yang mau manajemen waktu itu, alangkah baiknya mencatat sih Kak. Oh dicatat gitu ya Catat. deadline-nya Iya, satu-satu gitu iya. ya. Kalau saya mungkin ya itu, saya kekurangannya di situ. Saya enggak, saya mengalir aja. Oh iya Itu ya. mungkin Tadi jangan ditiru. Iya, kadang itu lebih emang baik. biasanya orang itu kayak apa sih nyatet ribet banget gitu kan, Oh kayak ya iya, udah ngalir aja. Tapi ada iya, juga yang harus terstruktur, harus iya betul. tercatat satu-satu Tapi gitu. kadang kalau sudah terstruktur gitu, ada aja kendala di depannya. Iya Semisal iya. nanti tahu-tahu tiba-tiba kita goreng apa gitu gosong, itu kan bensin habis, itu kan Iya, nggak on iya. time jadinya. Di luar kendali kita Ya gitu ya, betul. Kak. Nah, tadi kan kita udah bahas seputar bisnis dan juga kegiatannya Kak Bayu ini sebagai seorang mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas sedikit ya terkait kegiatan Kak Bayu ini sebagai seorang atlet tenis meja. Tadi kan dijelaskan bahwa itu berawal sejak kelas 4 SD Betul. hingga saat ini. Iya. Nah, kalau boleh tahu sedikit cerita dari Kak Bayu mungkin eh, event pertama yang diikuti Kak Bayu di atlet tenis meja itu apa Kak? Event kategori umur tunggal putra se-Kabupaten Tulungagung. Langsung tingkat kabupaten ya jadi ya? Sebenarnya ada sih Kak sebelumnya, kecamatan, Oh gitu kecamatan ya. dulu. Jadi emang bertahap gitu. Iya, Nah, selanjutnya apakah sampai ke provinsi kah atau gimana? iya. Hmm. Selanjutnya sampai ke provinsi dan sampai ke nasional. Itu ketika duduk di bangku kelas SMP kah atau Iya, karena dulu itu ada event di kategori umur, ya? tapi untuk dulu SMP saya belum rezeki mendapatkan medali juara Tapi di sudah ikut event. eventnya Iya, gitu. sudah itu. Tapi dari mulai SMP sudah mulai terjun di dunia provinsi ya, di kelas Iya, provinsi. nasional. Oh nasional, Iya, dari SMP sudah nasional, nasional. luar Nasional. biasa. Emang ternyata Kak Bayu ini aktif dan produktif sekali untuk kegiatan-kegiatan positif gitu ya, pemirsa Kakak Media. Nah, untuk event terakhir yang diikuti dari Kemarin. kampus mungkin kemarin, Iya, di tahun ini saya mengikuti Liga Indonesia. Liga Indonesia. Iya, Berarti itu se-Indonesia ya, iya, guys? season 2. Iya, Se-Indonesia. se-Indonesia. Oh, itu juga tunggal. Bergu, Bergu. iya, Dan itu dikirim dari kampus atau dari bukan dari klub di Indonesia. Semua klub di Indonesia itu mengirimkan. Oh, seperti itu. Itu eventnya di mana Kak kalau boleh tahu Kak? Itu ada untuk season 2 ini ada di 3 daerah. Yang pertama kemarin itu di Bandung, Jawa Barat. Di Jawa Barat ya. Ya, Itu baru bulan-bulan kemarin atau? Maret kalau tidak itu ya. Oh, Setelah, awal tahun berarti ya? iya, setelah Lebaran. Maaf, sorry, setelah Lebaran. Setelah Lebaran Idul Fitri Iya, gitu ya. Itu jadi lebaran-lebaran kakaknya lomba gitu ya. iya, di sana. Di sana tuh habis itu ada di Bandung Di Bandung. Setelah ini besok itu ada di Surabaya. ya di Surabaya. Itu di bulan Agustus. Mm-mm. Terus selanjutnya November di Semarang. Jadi masih bakal berlanjut Iya, lagi berlanjut ya. karena liga ya. Betul. Gitu. Jadi nanti di Surabaya kakaknya juga berangkat Iya. di mana yang terakhir? Ya dari Bandung Oh, Bandung lanjut terus ke Surabaya, Surabaya. eventnya lanjut lagi ke Semarang. Oh, terakhir di Semarang ya. Semoga nanti Kak Bayu juga tetap semangat dan mendapatkan hasil yang maksimal di Amin. eventnya ya. Ya. Dan untuk terakhir mungkin Kak Bayu bisa
memberikan pesan-pesan untuk teman-teman dan juga pemirsa Kakak Media, gimana supaya lebih semangat menggapai cita-citanya, lebih semangat berkarya, apalagi yang ingin bergerak dari zona nyamannya, seperti itu. Oke. Bagi teman-teman, pesan dari saya, salah satu Gen Z, jangan malu untuk berkarya, kreatif, dan juga produktif. Dan juga semua itu harus mempunyai tekad. Insya Allah kalau kita konsisten dan mempunyai tekad, akan ada hasilnya tersendiri. Luar biasa, sangat luar biasa sekali. Ih, seru banget hari ini ya. Jujur aku hari ini seru banget bisa ngobrol sama Kak Bayu di Terima sini. kasih. Bisa ketemu langsung dan pastinya pemirsa Kakak Media, aku juga yakin pasti kalian juga senang banget bisa mendengarkan cerita inspiratif dari Kak Bayu dan semoga ini bisa memberikan inspirasi untuk kita semua Amin, ya. amin, amin. Dan gak lupa, aku mau ingetin buat kalian, buat pemirsa Kakak Media yang belum klik tombol subscribe sekarang juga, like dan juga komen. Next kita harus mengundang narasumber siapa lagi. Nah, untuk itu dari seluruh cerita inspiratif yang disampaikan Kak Bayu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk bergerak dari zona nyaman, kita itu harus punya tekad yang tinggi. Kita harus punya tekad, kita harus punya nyali. Karena ketika kita hanya punya niat dan kita tidak mau bergerak, maka itu tidak akan menjadi sebuah karya, sebuah hasil, tidak akan menghasilkan sesuatu. Tetapi ketika kita punya tekad, kita punya niat, dan kita mau berkembang, maka kita akan memperoleh hasil yang kita perjuangkan tersebut. Terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Kakak Media yang sudah mengikuti kita dari awal hingga akhir. Terima kasih Kak Bayu ya, sudah meluangkan waktunya dari Tulungagung langsung terbang ke sini hari ini bersama kita, bersama pemirsa Kakak Media. Dan cukup sekian kebersamaan kita hari ini, sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya Syahridatul Lutfiah dan segenap kru yang bertugas beserta narasumber mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.